wanita yang beriman, wanita yang muslimah merasa betah tinggal di dalam rumahnya. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh para wanita-wanita terdahulu. Inilah yang telah dicontohkan oleh wanita-wanita yang ada pada generasi terbaik dari kalangan para sahabiyat, para wanita-wanita yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan, ini yang dipraktekkan oleh para istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya melainkan dalam perkara kebutuhan mereka. Tidak lain tujuannya adalah supaya menyelamatkan kaum laki-laki dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Ayat ini sering didengar oleh para ibu-ibu. Ayat ini sering didengar oleh kaum muslimat. Akan tetapi seakan-akan ayat ini tidak pernah mereka dengar meskipun mereka sering mendengarnya. Dan ayat ini sering dilanggar. Terlalu berulang-ulang dilanggar ayat ini. Wanita-wanita keluar dari rumah mereka tanpa kebutuhan. Wanita-wanita begitu senang lalu lalang di jalan-jalan tanpa ada kebutuhan yang jelas. Maka ini tentu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tinggallah kalian di rumah kalian, wahai para wanita. Janganlah kalian berdandan, bersolek sebagaimana bersoleknya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wahai para wanita, dengan nina. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hendaklah kalian diam di rumah kalian daripada ngulu le balenda. Janganlah kalian keluar dari rumah kalian melainkan dalam perkara-perkara yang di situ ada kebutuhan kalian. Bukan berarti wanita nggak boleh keluar, boleh. Bukan berarti wanita itu dipenjara di dalam rumahnya, tidak. Mereka diperbolehkan keluar, tapi dengan aturan-aturan yang menjaga kehormatan mereka, dengan aturan-aturan yang menjaga kemuliaan mereka. Jadi Islam ini meletakkan aturan yang harus ditaati, yang harus dijalani, supaya mereka, para wanita muslimah, tetap berada di atas kemuliaan mereka, tetap berada di atas kehormatan mereka. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebutkan dalam tafsir At-Tabari, salah satu istri Nabi SAW namanya Saudah. Ibu-ibu pernah dengar nama istri Rasul yang bernama Saudah? Nah, beliau ditanya, mengapa engkau tidak pergi berhaji dan berumrah sebagaimana yang dilakukan oleh saudari-saudarimu? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan kepada Saudah bintu Zam'ah. Wahai Saudah, kenapa engkau tidak pergi haji? Kandek delalo haji, kandek delalo umroh, merangkun semeton-semetonda. Artinya bersama istri-istri Nabi yang lain. Apa jawaban beliau? Apa jawaban Saudah bintu Zam'ah? Aku pernah berhaji dan umroh, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk tinggal di dalam rumahku. Wah aku lalu haji, wah aku lalu umrah, lagu Allah merintahkan aku tepuli dalam balengku. Itulah kata Saudah bintu Zam'ah. Kemudian dikatakan, demi Allah, kata perawi ini, demi Allah,
beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali ketika jenazahnya dikeluarkan untuk dimakamkan. Kayak ibu dan nawah sugul dengan balena kecuali pirang, kecuali pas namate jenazah nate sugulang tiba kubur, baru jenazahnya barulah saudah dikeluar dari rumahnya. Ketika beliau meninggal dunia, kemudian jenazahnya dibawa ke tempat pemakamannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi wanita di zaman ini, sebagaimana yang kita katakan tadi, tanpa ada kebutuhan yang jelas, tanpa ada kebutuhan yang harus mereka perbuat, mereka lalu lalang di jalan. Maka di sini tugas para wali-wali yang memiliki anak wanita, jangan dibiarkan berkeluyuran di jalan. Jangan diberikan kebebasan untuk jalan tanpa ada kebutuhan yang jelas. Karena ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.